Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah mengisahkan tentang Juraij si ahli ibadah. Ia berasal dari kalangan Bani Israel. Setiap hari, lidah dan hatinya selalu dibasahi oleh zikir, doa, dan sholat di tempat ibadahnya. Suatu ketika, saat sedang khusyuk sholat, Juraij mendengar namanya dipanggil. "Wahai Juraij, kemarilah nak." Dalam keadaan sholat, Juraij bimbang. Ia berpikir, itu suara ibu. Ya Rabbi, manakah yang harus aku dahulukan, panggilan ibu atau sholatku? Akhirnya ia memilih meneruskan sholat. Sang ibu pun pergi dengan wajah sedih karena merasa diabaikan. Keesokan harinya, kejadian yang sama kembali terulang. Beberapa kali ibu Juraij memanggil putranya. Namun Juraij kembali memilih meneruskan sholatnya dan membiarkan ibunya pergi. Ia tidak bisa meraba betapa duka perasaan ibunya karena ia merasa diabaikan lagi. Hari berikutnya, ibu Juraij memanggil-manggil. Juraij yang sedang sholat menjadi bingung, dan untuk ketiga kalinya ia memilih melanjutkan sholatnya. Kini duka ibu berubah menjadi marah. Mengapa Juraij selalu membiarkanku kecewa? Padahal aku sedang membutuhkan pertolongannya. Padahal aku tahu pasti ia mendengar suaraku. Lupakah ia betapa banyak air susu yang telah kuberikan kepadanya dengan kasih sayang? Air mata ibu Juraij mengalir, dan hampir tanpa sadar ia pun berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau memanggil Juraij ke dalam kematian sebelum ia dipermalukan oleh seorang wanita jahat." Waktu berlalu, kesolehan dan keimanan Juraij menyebar di kalangan Bani Israel. Setan pun tak dapat menggoda hatinya, demikian puji orang-orang. Mendengar itu, seorang wanita berparas cantik yang suka menggoda laki-laki tersenyum dan berkata menantang, "Jika kalian izinkan, aku akan menggoda Juraij, menggoyangkan imannya dan menjatuhkan nama baiknya." Dengan segala cara dan bujuk rayu, wanita itu gagal menggoda Juraij. Akhirnya ia pergi dengan penuh dendam. Beberapa bulan kemudian ia mengandung dan melahirkan seorang bayi. Setelah itu ia pergi pada orang-orang Bani Israel dan meneruskan rencana jahatnya. "Anak yang kubawa ini adalah anak Juraij, padahal aku tidak menikah dengannya." Maka orang-orang pun marah. Mereka menghancurkan tempat ibadah Juraij, menarik Juraij turun dan memukulinya bertubi-tubi. Juraij berteriak, "Ada apa ini? Mengapa kalian memukuliku seperti ini?" Orang pun balas membentak, "Engkau telah mempunyai anak dengan wanita ini, padahal engkau belum menikah dengannya. Ini adalah perbuatan terkutuk. Padahal setahu kami, engkau adalah orang yang soleh dan yang amat kami hormati." Sambil mengusap darah di wajahnya, Juraij berdiri dan berkata, "Bawa bayi itu ke sini." Setelah bayi yang baru lahir itu dibawa ke hadapannya, Juraij menekan perut si bayi dan bertanya, "Wahai bayi, siapa sebenarnya ayahmu?" Orang-orang saling tatap dengan pandangan mengejek. Mereka pikir Juraij sudah gila. Mana mungkin ada bayi yang bisa bicara? Namun dengan izin Allah, bayi itu menjawab, "Ayahku bernama Fulan si Gembala." Maka orang-orang pun merasa sangat menyesal telah menuduh dan menganiaya Juraij. Mereka peluk dan cium tubuh Juraij yang penuh luka dengan penuh keinginan untuk dimaafkan. "Biarlah kami bangun kembali tempat ibadahmu dengan emas sebagai pelapisnya," seru mereka. Juraij menolak. "Tidak perlu, dirikanlah masjidku seperti sedia kala."
Orang-orang pun membangun kembali tempat ibadah Juraij seperti semula. Dari kisah Rasul ini, nyatalah bahwa doa seorang ibu sangat diperhatikan Allah. Rasul juga pernah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua ibu bapaknya dan memelihara silaturahim. Hadis riwayat Ahmad.